Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'amatihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Kepada sahibul bait Bapak Listiono ST dan Ibu Dr. Anda Zumirati sekeluarga rahimakumullah, kepada sesepuh kami semua, ada Eyang Putri, Mbak Anggun, Ibu Haja Budarto, saya ngaturinya. Nama aslinya sinten nggih? Ibu Bukati, nggih, sekeluarga. Kepada sesepuh di Kupang Kerajaan, ada Abah Tejo, Haji Sutejo, ada Bapak RW 5, Bapak Ibu RW 5 Kupang Kerajaan, dan mungkin ada pejabat-pejabat yang di kawasan sini yang mungkin kami belum bisa menyebutkan karena belum tepang. Ibu-ibu KSH Kupang Kerajaan, ibu-ibu Majelis Taklim PKK Anisa Kupang Kerajaan, ibu-ibu semuanya, wabil khusus calon pengantin berdua Mbak Anggun Prawira Khairun Nisa dan Mas Galang Akbar Dewan Tara. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi siang hari ini, Ahad yang cerah ceria ini, kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di rumah Bapak Ibu Listiono yang Masya Allah suasananya nyaman, enak, anginnya semriwing. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga rawuhnya panjenengan semua ke majelis ini mendapat rahmat, ridha serta berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, izinkan saya
menceritakan sedikit kesan saya tentang calon pengantin berdua. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya punya kenangan khusus terhadap ananda berdua ini. Jadi Mbak Anggun ini lahir di Kupang Krajan, yang pemberian namanya itu Bulis itu bercerita sama saya. Terus pun di Mbak Eti ini saya kasih nama, oh nggih saya. Qadarullah waktu itu Pak Lis naik jabatan, makanya ada namanya Prawira. Dan sejak kecil Mbak Anggun ini kesan saya luar biasa. Sejak balita, Mbak Anggun kecil ini waktu balita niku akas, srumegep ngaji balita ten Atobah. Koncone dereng dugi, Mbak Anggun iki pendugi ki ambak notoi bangku dhewe. Kuwabe bongku niku dituwa to. Ya Allah, arek iki sik cilik kok cek kuwate koyo ngene gitu nggih. Kuat noto, mangke nek pun mantun pengajian mantun ngaos, nggih Mbak Anggun iki sing ngrikes sik, ya Allah iki anake sapa cek sregepe koyo ngene iki. Ibu, Bapak, ternyata anak itu ketika sejak kecil itu sudah bisa dilihat. Ada santri Atobah yang tanya begini, Umi, orang itu bisa enggak dilihat sukses enggak ketika dia masih kecil? Bisa. Karena Rasulullah itu bisa dilihat ketika masih kecil itu sudah terjaga. Ternyata benar Bu, ketika besar Mbak Anggun ini rajin, sekolah nggih pinter, akas nggih. Sak sembarangin ku wakas rajin gak ana omonge. Nggih. Wakas nyambut gawe niki. Sampai kuliah dados dokter. Nggih. Saniki jadi dokter juga masih jadi entrepreneur. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kemudian kesan saya terhadap Pak Lis dan Bu Lis karena tonggo pepet tembok. Pak Lis ini insya Allah ahlul ibadah, rajin sholat jamaah di Atobah. Dan Bu Lis Diono ini orangnya gak isoan, empatiye dhuwur, seneng nolong wong, wis klop. Insya Allah dengan orang tua yang baik seperti ini mempunyai generasi yang baik. Amin. Allahumma amin. Kemudian saya juga punya kesan Bu dengan Mas Galang ini. Jadi saya waktu mengadakan silat di Atobah, anak-anak itu saya pesan di pengurusnya, lah kok qadarullah pimpinannya ini ngutus Mas Galang. Jadi pelatih pertama tapak suci di Atobah itu Mas Galang. Tapi ya saya enggak ngerti kalau ini bakal bojone Mbak Anggun, ya saya enggak tahu gitu ya. Nah, kemudian setelah lama berkenalan, pelatihnya itu Mas Galang dan Mas Ansor. Kemudian ternyata bercerita Bu, ternyata ketika anak saya sakit opname di RSI, Mas Faza waktu SMP, sing jenguk niku Mas Galang kali wali kelas. Jadi Umi, saya sudah kenal Umi sama anaknya Umi. Mas Faza itu teman saya SMP. Saya dulu yang jenguk waktu di RSI opname. Masya Allah, subhanallah gitu ya. Ternyata dua insan ini sekarang berjodoh. Masya Allah. Itulah Bu, kita tidak mengerti takdir seseorang. Semoga nanti pernikahannya di tanggal 4 Oktober dimudahkan Allah, dilancarkan Allah, dan insya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anakku rahimakumullah. Ayat yang sudah disampaikan oleh Qori tadi, oleh Ustazah Siti Hazani, ada surat Ar-Rum ayat 21, di mana surat ini sangat masyhur, sangat terkenal,
Setiap masyarakat kita membuat undangan, rata-rata ayat ini yang digunakan sebagai penghias dalam undangan yang akan disampaikan kepada saudara, teman, handai tolan dan semuanya. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jadi ngeten Bu nggih, Bapak-bapak, jadi Allah itu memberikan tanda-tanda kebesarannya kepada kita semua bahwa setiap manusia itu akan berpasangan. Kepada siapa? Jenismu sendiri dan pasanganmu. Pastikan pasangannya adalah manusia. Karena apa Bu? Banyak orang yang menikah ternyata bukan dengan manusia. Kali sinten Bu? Yang nikah kali sinten Bu? Ibu ten Eropa, ten Jerman, enten tiang nikah niku kali boneka. Lho niku dicatet kali negara, kawin kali boneka niku lho Bu. Nggih boneka kayak jeneng, kayak sandangan sing apik. Kemudian ada yang menikah dengan siapa Bu? Kawin dengan jin. Enten. Saya punya pengalaman menemui seseorang yang curhat konsultasi kepada saya, itu setiap malam berhubungan intim dengan makhluk berwarna hitam. Loh iya, ada. Ada lagi orang menikah dengan asbak, itu dicatat sah secara negara. LGBT sudah marak. Ya. Maka Allah berfirman, pastikan pasanganmu itu dari jenis manusia dan pasanganmu nek kon wedok ya kudu kawin karo wong lanang. Kemudian tujuannya apa? Litas kunu, supaya kalian tenang, bahagia. Penting Bu. Bu, saya mau tanya, sinten sing kepingin bahagia rumah tangganya? Siapa yang pengen bahagia hidupnya? Kira-kira kalau bahagia itu karena apa? Loh, kok sing jawab duit jane. Loh, jenengan mboten ngerti. Sultan titik-titik habis ditangkap digrebek niku. Soge koyo napa niku? Jangan tangkap suami saya, jangan tangkap suami saya, jangan sentuh suami saya. Ini yang lagi viral. Iku artis paling soge dhewe. Ayo, bahagia ta ngoten niku? Loh, bahagia belum tentu. Nggih enten, duit itu memang menggoda. Gak ono wong gak seneng duit. Tapi kebahagiaan itu tidak serta-merta karena uang. Saya ada Bu, klien Bu, punya uang banyak tapi tidak bisa menggunakan uangnya. Karena apa? Karena sakit kanker. Gak bisa, wis percuma. Apalagi Bu? Apalagi sumber kebahagiaan apalagi Bu? Punya suami yang pengertian. Kayak siapa Bu? Kayak siapa Bu? Ono suami Bu, pengertian. Mobilnya Lamborghini, Porsche, Rolls Royce, duit dolar, wis pokoknya pengertian. Gak ngertine Bu, ya ngono maneh, ketangkep. Ternyata juga mengecewakan istrinya. Ibu,
Itulah kalau kita berharap terhadap makhluk. Apa itu makhluk? Makhluk itu apa, Bu? Makhluk itu apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Kalau Allah disebut sang Khalik, pencipta. Makhluk niku sing diciptakan. Kalau misalnya kita berharap punya hewan ternak, engko nek panen, ternyata tidak sesuai harapan, kecewa. Wah, kok kayak kurban didol. Misalnya ini makhluk ya, tanaman makhluk, hewan makhluk. Loh lah kok mati sapi ini wis diingu pirang-pirang tahun. Kecewa. Karena berharap dengan makhluk. Makanya orang-orang yang beriman kepada Allah disebutkan apa? Zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-Quran ini tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya, beriman pada yang tidak nampak. Ghaib, Bu. Jadi yang bertakwa niku level tertinggi adalah orang-orang yang beriman, mempercayai terhadap sesuatu yang tidak nampak. Apa itu tidak nampak? Apa itu, Bu, tidak nampak? Bu, Pak, kenapa, Bu, tidak nampak, Bu? Yang wajib kita imani. Bu, sinten, Bu? Sing ngajeng, sing ayu-ayu, Bu. Pertanyaannya, yang wajib diimani sing mboten nampak? Allah, malaikat, kematian, alam kubur, akhirat, surga dan neraka. Bahkan sesuatu yang tidak nampak adalah hati kita, perasaan kita, pikiran kita. Maka dari itu, jika Mbak Anggun dan Mas Galang, apabila panjenengan berdua kepingin keluarganya sakinah, maka syarat sakinah itu ada pada surat At-Taubah ayat 40. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tahzan, innallaha ma'ana, fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, serta calon pengantin berdua, ternyata, Bu, yang memberikan kebahagiaan pada diri kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya dan panjenengan semua sebelum atau masih belum dekat kepada Allah, yakin tidak akan ada kebahagiaan. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kebahagiaan? La tahzan, jangan bersedih. Kenapa jangan bersedih? Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Ibu-ibu, sinten sing kepingin bahagia? Nah, syaratnya, Bu, la tahzan, mboten angsal sedih. Siapa di sini yang suka sedih? Saya Enggak sedih. Sama yang suka sedih? Nah, itu kayak Ustazah Norma itu selalu senyum gembira itu ya, enggak pernah sedih itu ya, selalu tersenyum. Ya, jadi enggak boleh sedih, Bu. Karena kalau orang sedih, kecewa, mangkelan, gondokan, gampang terserang penyakit. Jadi harus senantiasa la tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita.
Kenapa? Fa'anzalallah sakinatahu. Sesungguhnya Allah memberikan kebahagiaan, menurunkan kebahagiaan dengan cara apa, Bu? Nah, ini Bu rahasianya. Ternyata rahasianya kalau ingin hidup sakinah, di ayat ini disebutkan Allah memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang tidak bersedih karena selalu berharap kepada Allah, dan di dalam hidupnya mendatangkan malaikat. Jadi Allah ini, Bu, di ayat ini Allah mengirimkan malaikat. Jadi kalau saya dan panjenengan dalam hidup bermasyarakat, dalam berumah tangga, dalam bekerja, dalam berteman, dalam menjalin hubungan relationship atau apapun, selama tidak menghadirkan malaikat, maka yakin akan banyak persoalan, maka yakin akan banyak musibah. Karena syarat sakinah, ketenangan, ketika kita sadar 100% menghadirkan malaikat ke dalam hidup kita. Misal dalam berumah tangga, Mbak Anggun sama Mas Galang, insya Allah ini pasangan yang sudah siap gitu ya, dan punya keluarga yang baik, insya Allah mensupport. Karena menikah itu tidak satu orang per orang, tapi juga dengan keluarga, teman, semuanya. Nanti Mbak Anggun, Mas Galang, kalau mau berumah tangga, persiapkan diri untuk menghadirkan malaikat. Karena apa? Karena setan 24 jam seumur hidup kita itu akan mengganggu kita supaya kita kalah, supaya kita lemah. Nanti masalah. Siapa yang bikin masalah? Setan. Tapi kalau kita menghadirkan malaikat, insya Allah selesai. Contoh nih Mbak Anggun, Mas Galang, Mas Faza kan alhamdulillah sudah nikah ya. Bulan April kemarin. Nah, yang namanya perempuan itu Mas Galang punya spesifikasi yang berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu lebih logis, analitis, logis. Kalau perempuan itu lebih dominan perasaannya. Maka dari itu laki-laki dijadikan pemimpin. Maka harus tahu karakter perempuan. Yang perempuan harus tahu karakter laki-laki. Ini contoh Mas Faza. Malam-malam pulang kerja malam, cemberut. Umi, itu maunya apa sih Mi? Istriku itu gitu. Emang kenapa Le? Tadi aku di WA minta terang bulan. Wes tak tukono terang bulan lho Mi. Jarine ngene, endi laine? Lah, kok mau pesen terang bulan tak kok minta lainnya? Lainnya opo maksudnya Mi? Ya takok ono opo? Lah ya jarine minta makan. Dibelikan opo nasi bebek tak opo? Tapi gak ngomong. Enggak. Maksudnya opo sih Mi? Ngono kok bingungi. Kalau orang tua emosi mesti belani anake, nyalahno mantune, karena saya tahu bahwa karakter perempuan itu memang bingungi. Saya tertawa terbahak-bahak. Oh ala lele, yo pancen ngene ku wong wedok. Alhamdulillah iku berarti bojomu wedok asli. Wong wedok asli ku pancene bingungi, gak gelem ngomong terus terang mek batin tok. Lah aku kan masa tahu nih batinnya istriku. Ya makanya itu jalinlah komunikasi yang baik. Ya. Saya tertawa, Bu. Saya akan cerita. Anjene ngono le wong wedok iku bingungi. Umi biyen pas enom iku ya ngono. Iya Tami? Iya. Dulu waktu saya masih kuliah,
ada Baitul Arkom, itu kaderisasi nginep Bu. Saya aktivis mahasiswa. Nah, nginep kan Bu, ketua panitianya konon cerita itu naksir saya. Akhirnya teman saya karena gak ono kletisane, waduh bengi-bengi nginep gak ono cemilane. Lah saya ini dimanfaatkan teman saya. Teman saya ngomong ke ketua panitia, Mas, Mbak Eti kepingin kletisan, pingin jajan malam-malam. Oh, jenenge seneng Bu. Dituruti lah Bu, digolekno jajan bengi-bengi oleh gedang karo kacang. Ini dengan semangat. Habis itu si ketua panitia pergi, teman saya bilang gini, loh kok gitu kok no gedang ambek kacang padane kethek ae. Akhirnya Bu kula niku munek-munek gak kolu mangan. Lho itu kan bodoh. Wong kacang iku bergizi, gedang bergizi gak gelem mangan. Coba saiki ya tak pangan. Gedang godhog enak gitu ya. Nah, itulah kadang perempuan itu dominasi perempuan. Tapi kayaknya kalau Mbak Anggun ini agak-agak maskulin ini ya. Pendekar ini. Ya, dokter juga. Jadi insya Allah bendahara juga gitu ya. Jadi insya Allah logis lah. Insya Allah tidak kesulitan Mas Galang untuk berkomunikasi ya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, ketika seorang istri ya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, wah ini gangguan setan, maka suami harus menghadirkan malaikat. Gimana Mas Galang kalau nanti Mbak Anggun ngambek diapakno Mas? Kone Mbak Anggun gondok misalnya sampai napakno? Sayang. Ojo ditinggal lo ya. Nek misalnya bojone ngomel, ojo ditinggal lunga. Entenono sampai ngomele mandek, Mas Galang ojo melok ngomel. Karena jadi malaikat sing pas ngomel ku dudu Mbak Anggun setane. Ya. Mari ngono kok sik mecucu, peluk cium. Wis iku eling-elingan ya. Dipeluk lho langsung ibu-ibu kepingin iku. Sing manten tua kepingin di ngono-ngono. Gitu ya. Dipeluk, dicium. Ya. Sama, Mbak Anggun juga begitu. Ketika Mas Galang emosi, marah-marah, Mbak Anggun harus jadi malaikat, menghadirkan malaikat. Jangan sampai kedua-duanya sama-sama jadi setan, kobong, buyar. Jadi harus menjadi malaikat. Ya, ini tadi perintah Allah dalam surat At-Taubah ayat 40. Jadi kalau pingin sakinah maka Allah akan mengirimkan malaikat. Jangan sampai setan yang datang. Jadi nanti semua aspek kehidupan mulai ekonomi, psikologi, pendidikan, sosial, keamanan, kenyamanan, semua pastikan menghadirkan malaikat dalam rumah tangganya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian rahimakumullah, tidak panjang lebar karena saya tahu betul jenengan pun sumuk kepingin abane kluthak-kluthik iku kapan tak incipi masane cateringe Bulis Diono iku. Ngoten. Pun cekap napa malih nambah lagi ceramahnya. Oh, tak temen habis. Kok Bulis, tapi kepingin rasane cateringe Bulis. Aku wis krasa. Nggih, padha wedoke nggih. Wong aku ya selak kepingin ya. Ibu-ibu rahimakumullah, demikian semoga Mbak Anggun dan Mas Galang dilancarkan oleh Allah di pernikahannya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Demikian pula panjenengan sedaya engkang manten tua inggih ugi menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ibu-ibu rahimakumullah, semoga silaturahim kita ini membawa keberkahan dan nanti panjenengan kembali ke tempatnya, ke rumahnya di Kupang Kerajaan atau dimanapun berada
dilancarkan, diselamatkan oleh Allah. Ma'assalamah fi amanillah. Dari saya doa khusus kepada Mak Anggun, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.